kebanyakan juga kan orang mau di coaching kalau memang nggak mau di coaching karena merasa dirinya baik-baik saja gitu kan. Ego lagi di situ. Gitu. Ya akhirnya dia sendiri yang harus menyadari ya bahwa peran seorang leaders itu bukan hanya memastikan target tercapai, kerjaan selesai, tapi bagaimana memikirkan ngaku jago mimpin, tapi timnya nggak berkembang. Banyak pemimpin yang ngakunya bilang, tim gue solid loh. Pas ditanya sama orang-orang, kira-kira siapa dari tim kamu yang akan dinaikin jadi leader berikutnya? Nah, dia malah bingung mau jawab siapa ya. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya kenapa pemimpin itu bisa mengakui timnya solid, tapi bingung saat ditanya siapa yang mau jadi next level? Langsung aja yuk kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Kabar baik. Alhamdulillah. Puasa lancar ya Coach ya? Alhamdulillah. Oke gini Coach. Ya. Mereka pasti banyak bisnis itu yang kalau ngaku sama pebisnis lain mungkin ya ketika ngumpul gitu. Yeah. Bilang kalau misalkan tim gue solid loh gitu contohnya. Nah terus ketika ditanya kira-kira dari tim, misalkan pada kenal nih tim-timnya. Terus ketika ditanya timnya ini tuh siapa sih yang mau dijadiin next leader atau bahkan naik level gitu ya Coach ya. Tapi malah bingung kira-kira siapa gitu. Nah kenapa sih banyak pemimpin merasa sudah membangun tim dengan baik tapi nggak ada yang siap naik level gitu Coach? Iya. Jadi banyak bisnis, ya namanya juga ini ya, business owners itu kan pasti ada egonya juga ya. Jadi ketika ngobrol dengan bisnis yang lain gitu kan, pasti pengen nunjukin juga kehebatan masing-masing dong gitu ya. Atau nggak mau dianggap kurang atau nggak mau dianggap salah gitu kan sama yang orang lain. Jadi dia mengakunya, wah tim saya solid, bagus, bisnis lancar, oke aja apa gitu ya. Jadi jarang yang mau ngaku, itu tuh wajar sih, namanya juga manusia ya. Iya. Jadi ada pelindungan dirinya gitu. Bagaimana mereka ingin melindungi dirinya gitu ya. Walaupun timnya hancur kayak apa, tetap aja kalau ngomong sama orang, bagus tim saya gitu. Misal gitu ya. Ya. Jadi ya itu saya nggak mau mempermasalahkan itu ya, karena itu wajar gitu ya, kayak gitu. Cuman yang menjadi isu kan ya internalnya ini gitu kan. Iya. Ya. Tadi kamu bilang ya memang bisa jadi timnya memang solid gitu kan. Cuman kamu bilang tadi ketika ditanya siapa yang siap untuk diangkat ke level berikutnya nggak bisa jawab gitu ya. Jadi mungkin alasannya ya enggak lah, kita nggak butuh banyak ini apa segala macam. Nggak butuh banyak pemimpin di situ segala macam. Nah disitulah salahnya gitu ya. Karena dia masih melihat bisnisnya itu ya seperti sekarang ini aja gitu ya, gak ngeliat ke depan, future gitu ya, perkembangannya seperti apa gitu ya. Ya mungkin nanti di masa depan dia butuh gitu orang-orang yang bisa menjadi tangan kanan dia memimpin timnya yang lagi di bawahnya gitu kan. Nah ini apa sih penyebabnya ya saat ini? Kebanyakan business owners itu sama dengan manusia lainnya sih, kan masih banyak itu ngelihatnya jangka pendek. Iya kan? Apa misalnya yang penting kerjaan selesai. Iya. Yang penting target bulan ini tercapai. Gitu ya. Kalau nggak tercapai ribut gitu kan. Kalau tercapai lega, diem. Bulan depan begitu lagi gitu ya. Akhirnya ya jangka pendek aja. Paling visinya hanya ngelihat sebulan 2 bulan ke depan. Jadi nggak ngeliat jangka panjang. Gitu ya. Ya yang penting kerjaan selesai, tugas selesai, target tercapai. Lupa nih gitu ya. Leadernya itu melihat jauh ke depan gitu ya. Lupa ternyata sebagai leaders tugasnya dia itu bukan hanya sekedar memastikan timnya mencapai target, tidak hanya sekedar timnya itu menyelesaikan pekerjaan sehari-harinya. Tugas seorang leaders itu adalah menyiapkan juga timnya untuk menjadi leaders gitu loh. Banyak yang lupa. Jangankan di UMKM ya, di perusahaan besar korporasi aja juga masih ada yang lupa gitu. Ya, yang penting kerjanya selesai. Ya, kalau di korporasi besar mungkin sistemnya bisa memaksakan dalam tanda kutip ya, memaksakan para leaders itu untuk memikirkan masa depan timnya, gitu kan, dengan sistem penilaian dia sebagai leaders, gitu ya, bisa dipaksa seperti itu. Tapi kalau dia yang memang punya bisnisnya sendiri, ya business owners, siapa yang memaksa dia, gitu kan? Nggak ada. Iya benar. Harus dirinya sendiri gitu ya. Kan ada coach, ya coach itu kalau memang dia mau di coaching gitu kan. Kalau enggak gimana gitu.
Dia merasa baik-baik saja gitu kan. Kebanyakan juga kan orang mau di coaching kalau memang nggak mau di coaching karena merasa dirinya baik-baik saja gitu kan. Ego lagi di situ gitu. Ya akhirnya dia sendiri yang harus menyadari ya bahwa peran seorang leaders itu bukan hanya memastikan target tercapai, kerjaan selesai, tapi bagaimana memikirkan jangka panjang perusahaannya, jangka panjang bisnisnya, yang ternyata ujung-ujungnya agar bisnisnya itu sesuai dengan apa yang dia harapkan di masa depan itu, timnya juga harus berkembang. Bukan hanya dari segi jumlah ya, tapi kualitasnya gitu loh, kualitas mereka. Jadi memang di sini banyak sekali PR-nya ya buat para leaders untuk mindset ya, dari terkait dengan mindset agar mereka menyadari hal ini. Oke. Nah, bagaimana sih coaching itu bisa membuat si pemimpin ini atau owner ini menciptakan pemimpin-pemimpin baru dalam bisnisnya, coach? Macam-macam ya, tapi utamanya balik lagi mindsetnya dulu nih harus di coaching ya. Beingnya dia sebagai seorang coach, being dia sebagai seorang leaders itu ya perlu di coaching, bahwa leaders itu ya bukan hanya sekedar orang yang punya perusahaan aja gitu, ya kan? Orang punya perusahaan ya otomatis jadi leader gitu kan. Tapi ternyata beda lagi nih kapasitas sebagai seorang leaders ya. Bukan hanya terkait dengan agar target tercapai saja, memang itu tuh penting gitu kan. Bukan hanya terkait dengan pekerjaan sehari-hari selesai, yang mana juga penting gitu ya. Tapi juga tetap harus punya mindset agar bisa membangun timnya ya, mendevelop timnya dengan lebih baik lagi untuk masa depan perusahaannya gitu. Kan dia juga apakah dia mau, kalau dia memang menikmati terus-terusan di situ sibuk sendiri ya nggak apa-apa sih gitu ya. Sampai perusahaannya sampai 20-30 karyawan misalnya contoh ya, tapi dia sendiri semua sibuk ya, kalau memang menikmati itu ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi itu terlalu banyak sih, coach. Pasti kewalahan juga. Iya gitu kan. Mau nggak mau kan butuh struktur, butuh sistem yang bisa memastikan agar bisnisnya berjalan gitu ya secara sistemik gitu ya. Dan itu butuh tim yang memang kualitasnya sudah ke level berikutnya gitu, nggak lagi di level yang sekarang gitu. Jadi yang di coaching apa, mindsetnya dulu, beingnya si leader ini, identity levelnya juga, purpose-nya juga gitu. Banyak hal deh terkait being ini ya, value dia sebagai leader, purpose-nya dia sebagai seorang leader, identity-nya dia sebagai seorang leader gitu ya, belief dia sebagai seorang leaders gitu. Apakah itu yang memberdayakan atau yang tidak memberdayakan dia gitu ya. Tentu yang tidak memberdayakan ini harus dibenarin juga gitu. Oke. Nah, setelah mindsetnya ini udah di coaching, terus udah ibaratnya udah selaras sama yang ingin dituju, setelah itu apa lagi, coach? Ya memang selanjutnya ya tinggal action aja kan. Dia harus bikin solusi, ya kan, bikin solusi untuk membangun timnya itu. Ya, dari solusi itulah bikin action gitu ya. Terkait nanti actionnya dia kerjakan sendiri atau dia juga perlu untuk meningkatkan kompetensinya sebagai seorang leaders yang bisa membangun tim, itu kan urusan teknis gitu ya. Mungkin dia perlu training bagaimana melatih timnya. Selama ini dia nggak tahu kali ya cara ngajarin tim. Nah sekarang ya dia perlu training itu, ya dia harus ikut trainingnya gitu kan. Dia perlu belajar, baca buku tentang leadership, tentang developing tim apapun gitu ya. Memang panjang nih ceritanya, nggak bisa instan, dan pasti akan nambah kerjaan juga buat dia di awal gitu. Yang mana nggak semua orang juga mau gitu ya. Ketika orang ingin masalahnya selesai, untuk menyelesaikan masalah itu pasti nambahin kerjaan dulu, nggak mungkin nggak ada gitu loh. Iya pasti. Pasti. Ya kan, pasti ada kerjaan tambahan dulu gitu. Gak bisa berharap masalah selesai, kemudian dengan sendirinya selesai hanya karena di coaching, terus langsung beban kerja dia langsung turun drastis jadi 20%. Semua orang juga mau kayak gitu ya. Maunya instan iya, pasti. Gitu. Kan saya udah coaching, saya udah punya konsultan, mereka yang ngerjain semua gitu. Ya, akhirnya dia tergantung, jadi ketergantungan dengan konsultannya itu yang mengerjakan semuanya gitu. Oke. Nah, ketika proses di coachingnya ini si owner, itu apakah dia bisa menemukan kira-kira kriteria yang seperti apa untuk para staff ini bisa jadi leader atau ibaratnya next levelnya dari staff itu sendiri gitu, coach? Sebentar, ulang dulu pertanyaannya.
Oke. Kalau pertanyaan agak belepotan. Gimana? Jadi ketika proses nge-coaching si ownernya ini, apakah bisa si pemimpin ini menentukan kriteria-kriteria yang seperti apa agar si pemimpin ini tahu, oh dia ini layak loh jadi pemimpin, oh dia layak loh jadi manajer dari staff yang teman-temannya itu gitu Coach. Bukan hanya bisa ya, tapi harus. Dia harus menentukan kriteria-kriteria atau standar-standar yang bisa menentukan timnya itu yang sudah siap naik atau yang belum gitu. Siap naik level atau belum. Karena dari situ kan baru ketahuan ya, yang mana yang harus di develop, mana yang harus diperkuat lagi gitu kan, mana yang harus di layoff misalnya. Berarti dikumpulin dulu kira-kira yang mana yang berpotensi, terus habis itu dari kriteria si pemimpinnya sendiri itu dia menilai selektif mana yang lebih cocok dengan kriterianya dia. Betul. Ya, jadi kriteria harus dibuat dulu, kemudian dari kriteria ini baru dimappingkan ya, atau dibandingkan kepada orang masing-masing timnya itu. Yang mana yang sudah siap, mana yang belum, mana yang memang dia perlu diproyeksikan ke atas lagi level berikutnya, mana yang memang dia cukup di situ aja gitu. Baru ketahuan nanti mana yang harus di develop, mana yang enggak masih jangka panjang atau yang sudah harus urgent harus di develop gitu ya. Oke. Nah, ketika si ownernya ini tuh pada saat proses selektif staffnya yang ingin dinaikin level, nah itu apakah perlu pendamping si owner ini agar tetap berjalan pada kriterianya dia dan value-value-nya dia kah, atau ya udah biarin aja si ownernya itu sendiri? Ya idealnya owner sendiri yang menjalankan gitu ya. Dan seringkalinya mereka juga perlu pendamping, misalnya coach atau konsultan ya, yang membantu dia untuk bisa memastikan ini berjalan dengan baik gitu. Oh gitu. Oke. Wah, menarik nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nih mau belajar terkait coaching, langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Cukup sekian dari aku Aulia. Saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.